Oke, apa itu komunikasi bisnis? Komunikasi bisnis merupakan salah satu hal yang penting dalam menjalankan suatu bisnis atau perusahaan. Komunikasi ini bisa diartikan sebagai suatu komunikasi yang dilakukan secara verbal maupun nonverbal, di mana dalam komunikasi ini berisi pendapat, ide, gagasan, maupun informasi. Komunikasi ini dapat dilakukan secara personal maupun impersonal. Pentingnya komunikasi bisnis juga terletak pada penyajian opsi atau ide bisnis baru, perencanaan dan proposal bisnis, membuat keputusan, pencapaian kesepakatan pengiriman dan pemenuhan pemesanan dalam berbisnis, sehingga kesuksesan penjualan. Komunikasi bisnis yang jelas dan efektif sangat penting bagi karyawan, manajer, maupun pimpinan bisnis untuk melakukan pekerjaan dan memenuhi tanggung jawab. Tanpa proses dan alat yang tepat, berbagai masalah serius bagi bisnis, mulai dari karyawan, pelanggan yang tidak puas, bahkan laba yang perlahan menghilang. Maka dari itu, komunikasi bisnis diperlukan dalam suatu bisnis atau perusahaan agar dapat mencapai target sesuai aturan dari bisnis atau perusahaan masing-masing. Jika kita berinteraksi dan berkomunikasi baik dengan orang-orang yang akan menjadi target bisnis kita, maka kita juga akan mendapat hasil yang baik sesuai yang diharapkan. Fungsi dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, fungsi informatif. Pada hal ini, fungsi informatif dapat digunakan oleh para karyawan agar dapat melakukan pekerjaan serta tugas-tugas mereka dengan lebih efektif dan efisien. Kedua, fungsi regulatori. Komunikasi memiliki fungsi sebagai alat untuk mengendalikan serta mengatur jalannya sebuah organisasi. Bentuk komunikasi pada fungsi ini bisa berupa perintah dan juga laporan. Yang ketiga, fungsi persuasif. Fungsi persuasif ini dapat berlangsung saat terjadi komunikasi serta interaksi antar karyawan. Tujuan komunikasi ini adalah agar satu dan lainnya dapat saling menerima masukan atau ide dari yang lainnya. Yang keempat, fungsi integratif. Integrasi yang terjadi dalam sebuah perusahaan ini akan membuat perusahaan tersebut dapat saling beroperasi serta terpadu dan utuh. Hal tersebut dapat dilakukan apabila komunikasi yang terjadi di perusahaan dapat berjalan dengan baik. Tujuan komunikasi bisnis. Secara umum ada 4 fungsi dari komunikasi di dalam bisnis, yaitu yang pertama memberi informasi atau informing, yang kedua melakukan persuasi atau persuading, yang ketiga melakukan kolaborasi atau collaborating, dan melakukan integrasi atau integratif dengan audiens, memberi informasi informing. Yang pertama, tujuan pertama dalam komunikasi bisnis adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Yang kedua, dari sebuah komunikasi bisnis adalah melakukan persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami oleh audiens dengan baik dan benar. Dan yang ketiga ialah tujuan ketiga dalam komunikasi bisnis adalah melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seseorang dengan orang lain. Adapun unsur-unsur komunikasi bisnis adalah yang pertama terdapat tujuan. Setiap komunikasi tersebut memiliki tujuan yang telah ditentukan dan juga sejalan dengan tujuan organisasi. Yang kedua ada pertukaran. Setiap komunikasi melibatkan setidaknya 2 orang atau lebih. Yang ketiga berisi informasi, gagasan, opini, dan instruksi. Ini adalah isi dari pesan yang terdapat dalam komunikasi di mana bentuknya bisa beragam tergantung situasi, kondisi, dan tujuannya. Yang keempat, memanfaatkan saluran personal atau impersonal. Setiap komunikasi dapat dilakukan dengan bertatap muka, memanfaatkan media khusus atau media massa jika ingin menjangkau banyak orang. Yang kelima, memakai simbol atau sinyal. Maksudnya adalah metode atau alat yang digunakan untuk berkomunikasi sehingga dapat dimengerti oleh penerima pesan. Yang keenam, pencapaian target atau tujuan organisasi, di mana tujuan tersebut telah ditetapkan sebelumnya oleh manajemen. Ada 4 jenis utama komunikasi bisnis dalam setiap organisasi atau bisnis, yaitu 1. Komunikasi bisnis internal, yaitu komunikasi yang terjadi di antara anggota organisasi atau perusahaan. Komunikasi ini mencakup komunikasi formal dan informal. Yang kedua, komunikasi bisnis horizontal atau lateral adalah komunikasi antar rekan kerja, yaitu komunikasi verbal atau komunikasi tertulis. Dan yang ketiga yaitu komunikasi bisnis eksternal, yaitu
Komunikasi dengan orang-orang yang berada di luar organisasi dikenal sebagai komunikasi bisnis internal. Orang-orang ini dapat menjadi pelanggan atau pemegang saham atau pemasok atau mitra atau badan pengatur. Dan yang keempat, komunikasi vertikal, yaitu dalam komunikasi vertikal ini biasanya dilakukan antar tingkatan. Jadi, jika dalam perusahaan terdapat tingkatan jabatan atau posisi, komunikasi vertikal ini harus terjadi timbal balik dari komunikasi yang telah dilakukan. Contoh komunikasi bisnis yang baik. Salah satunya telemarketing, yaitu untuk memaksimalkan penjualan produk. Setiap perusahaan pada umumnya membentuk divisi telemarketing yang bertugas menawarkan produk barang dan jasa melalui sambungan telepon. Dengan cara menawarkan dengan bahasa yang sopan dan santun, maka akan menerima respon yang baik pula. Dan dengan menjelaskan keunggulan produk dan manfaat apa yang akan didapat dari produk tersebut agar konsumen bisa memahami cara penggunaannya. Nah, ini merupakan contoh komunikasi bisnis yang cukup efektif untuk mendatangkan penjualan atau ketertarikan konsumen. Itulah pentingnya memahami komunikasi bisnis yang baik, agar kita mendapat pelajaran berinteraksi dengan sekitar kita dengan baik, mau itu di dalam berbisnis ataupun sehari-hari kita sebagai manusia sosial.